kembali lagi bersama saya Lutfia dari Victory Consultant. Saya sudah melakukan analisis strategi pada PT Bayan Resource Tbk, dimulai dari scanning environment, strategi formulation, strategi implementation, dan pada video kali ini yaitu akan dilakukan analisis strategi control. Kami menyusun balance scorecard yaitu terdapat 4 perspektif. Yang pertama ada internal business process, aspek learning and growth perspektif, customer perspektif, dan financial perspektif. Yang pertama untuk internal business process sendiri yaitu meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui integrasi tambang logistik dengan pelabuhan milik sendiri. Yang kedua, melakukan pembelian rutin alat berat dan sistem transportasi untuk menekan downtime produksi. Dan untuk aspek learning and growth perspektif, yang pertama yaitu peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keselamatan kerja, efisiensi operasional, dan keberlanjutan. Dan yang kedua yaitu ada evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan dan adopsi teknologi digital untuk optimalisasi tambang. Dan pada aspek customer perspektif, yang pertama menjaga hubungan jangka panjang dengan pembeli internasional yaitu India, Tiongkok, dan Jepang melalui pengiriman tepat waktu dan kualitas batubara premium. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui transparansi dan layanan pasca penjualan. Lalu untuk financial perspektif, yang pertama yaitu target pertumbuhan pendapatan tahunan minimal 15% melalui peningkatan ekspor batubara dan pengendalian biaya operasional. Yang kedua yaitu menjaga margin laba bersih di atas rata-rata industri melalui efisiensi dan integrasi bisnis. Dan kami juga menyusun strategi map dari balance scorecard. Yang pertama dari learning dan growth perspektif yaitu meningkatkan digital adoption, lalu membangun budaya inovasi dan meningkatkan kompetensi karyawan. Dan masuk pada aspek internal proses perspektif yaitu meningkatkan efisiensi tambang, lalu mempercepat time to market dan mengurangi risiko lingkungan. Lalu masuk kepada aspek customer perspektif yaitu memenuhi regulasi ESG, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya itu aspek financial perspektif yaitu mengurangi biaya operasional hingga bisa melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan revenue. Lalu kami juga melakukan quantitative measurement dengan 4 aspek yaitu ada marketing performance, ada human resource management performance, financial management, dan operation management. Yang pertama untuk quantitative measure-nya, untuk marketing performance yang adalah target market share ekspor batubara meningkat sebesar 15% pada tahun 2027. Yang kedua, customer acquisition cost atau CAC-nya ditetapkan sebesar $5 per ton pelanggan baru pada tahun 2027. Dan yang ketiga yaitu brand awareness index ditargetkan mencapai skor survei 85. Lalu untuk human resource management performance, yang pertama adalah produktivitas karyawan ditingkatkan menjadi 10.000 ton per karyawan dan per tahun dalam 2 tahun. Jam pelatihan per karyawan meningkat dari 40 jam menjadi 60 jam per tahunnya. Dan tingkat turnover ditargetkan kurang dari 5% per tahun dalam kurun 2 tahun. Lalu untuk financial managementnya, yang pertama yaitu adalah gross profit margin ditargetkan naik sebesar 5% dalam waktu 2 tahun. Lalu operating cash flow meningkat sebesar $150 juta dalam 2 tahun. Dan return on investment atau ROI untuk proyek R&D ditargetkan lebih dari 15% pada tahun 2027. Dan untuk aspek operation management, yang pertama yaitu adalah mining utilization rate ditingkatkan menjadi 85% dari sebelumnya 75% dalam waktu 2 tahun. Lalu untuk downtime alat berat dikurangi menjadi kurang dari 100 jam per bulan. Dan yang ketiga yaitu adalah biaya produksi per ton diturunkan dari $28 menjadi $25 per ton. Lalu kami juga melakukan qualitative measurement dengan 2 survei yaitu ada customer satisfaction survey dan yang kedua adalah employee satisfaction survey, di mana customer satisfaction survey ini adalah survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan dan produk PT Bayan Resource melalui kuesioner berskala 1 sampai 5. Dan di sini ada beberapa pernyataan yang bisa diisi oleh pelanggan. Yang pertama yaitu adalah produk batubara PT Bayan Resource sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
Yang kedua, proses pengiriman dan logistik dilakukan tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, komunikasi dan respon tim PT Bayan terhadap permintaan dan keluhan sangat memuaskan. Yang keempat, prosedur ekspor dan dokumentasi sangat jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, harga yang ditawarkan kompetitif dibandingkan dengan kualitas produk yang diterima. Yang keenam, saya puas dengan transparansi perusahaan dalam proses transaksi dan pelaporan. Yang ketujuh, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan. Dan yang kedelapan, saya bersedia untuk menjalin kerjasama kembali dengan PT Bayan Resource di masa depan mendatang. Yang kesembilan, PT Bayan Resource terbuka terhadap masukan dan saran dari pelanggan. Dan yang ke-10, secara keseluruhan saya merasa puas dengan layanan dan kinerja PT Bayan Resource. Lalu untuk Employee Satisfaction Survey sendiri dilakukan untuk menilai kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja, komunikasi, dan program pengembangan dengan skala penilaian 1-5. Dengan pernyataan, terdapat 10 pernyataan di sini. Yang pertama adalah saya merasa pekerjaan saya memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Yang kedua, saya puas dengan sistem remunerasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, lingkungan kerja saya aman, tertib, dan mendukung produktivitas. Dan yang keempat, yaitu atasan saya memberikan arahan yang jelas dan mendukung perkembangan karir saya. Yang kelima, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. Yang keenam, saya memahami dan mampu menjalankan SOP atau Standard Operating Procedure yang berlaku di unit kerja saya. Yang ketujuh, saya merasa dihargai dan diakui atas kontribusi saya terhadap tim dan perusahaan. Yang kedelapan, komunikasi antar departemen berjalan efektif dan mendukung kolaborasi lintas fungsi. Yang kesembilan, perusahaan terbuka terhadap pendapat dan masukan karyawan. Dan yang ke-10, saya merasa nyaman bekerja di PT Bayan Resource dan berkomitmen untuk terus berkontribusi ke depannya. Baik, itulah dari analisis strategi yang dilakukan pada PT Bayan Resource oleh Victory Consultant. Dan saya berharap bahwa melalui pendekatan yang menyeluruh dan strategi yang terukur, kami yakin bahwa Bayan mampu menghadapi tantangan industri dan menjadi pemimpin dalam pertambangan berkelanjutan di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.